Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Hari ini akan diselenggarakan ujian tesis untuk Mbak Salsabila Wijayanti dengan tim penguji. Yang pertama adalah Bapak Dr. Alfa Hendi Muhammad, yang kedua adalah Bapak Dr. Muhammad Hanafi. Untuk Mbak Salsabila, ujian tesis ini akan terbagi dalam 3 sesi. Sesi pertama, Mbak Salsabila mempresentasikan hasil tindak lanjut eh, catatan revisi yang diberikan oleh tim penguji SHPT. Sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab dan saran-saran. Sesi yang ketiga adalah sesi pengumuman status ujian tesis Mbak Salsabila. Oke, Mbak Salsabila bisa dipersiapkan file presentasinya. Oke, silakan bisa berdoa terlebih dahulu sebelum presentasi supaya lebih tenang, nantinya lebih lancar. Monggo. Silakan. Baik, Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Emma atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tesis saya dan juga catatan revisi dari sebenarnya hasil penelitian tesis yang telah dilakukan. Dengan pembimbing pertama yaitu Prof. Dr. Emma Utami SSI MKOM, lalu untuk pembimbing keduanya yaitu Pak Ainul Yakin MKOM, dan juga untuk kesempatan hari ini untuk penguji satu yaitu Alfa Hendy Muhammad STM PhD, dan juga untuk penguji dua Bapak Hanafi Skom PhD. Lalu untuk judul saya yaitu perbandingan kernel pada metode supervectormation terhadap analisis sentimen cyberbullying. Sebelum saya menjelaskan mengenai paparan catatan dan juga tindak lanjut dari sebenarnya hasil penelitian tesis yang telah dilakukan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait latar belakang masalah, yaitu dari judul yang telah saya sebutkan tersebut, uh, latar belakang yang muncul yaitu pada saat penggunaan media sosial semakin meningkat, yaitu salah satunya adalah Twitter. Lalu dari meningkatnya penggunaan Twitter tersebut memicu terjadinya tindakan cyberbullying. Lalu kasus cyberbullying ini belum dapat diselesaikan dengan baik karena masih sulitnya dideteksi. Salah satu cara untuk mempermudah mendeteksi adanya cyberbullying itu yaitu dengan menerapkan machine learning, salah satunya adalah dengan analisis sentimen. Lalu metode yang digunakan untuk analisis sentimen itu ada berbagai macam metode, salah satunya adalah SPM. Namun dalam metode SPM itu sendiri masih banyak penelitian sebelumnya itu yang belum mengetahui kernel mana yang seharusnya digunakan untuk melakukan deteksi. Lalu rumusan masalah yang saya ambil pada penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana mengimplementasikan SPM untuk klasifikasi tweet cyberbullying. Lalu yang kedua, berapa nilai akurasi dari setiap skenario pada kernel linear, polinomial, RBF, dan juga sigmoid. Lalu yang ketiga, itu menentukan kernel SPM manakah yang memiliki akurasi tertinggi. Lalu untuk batasan masalah di sini saya menggunakan beberapa batasan masalah. Yang pertama, data yang digunakan merupakan data dari proses crawling di Twitter menggunakan kata kunci pemicu cyberbullying. Data tersebut akan dipilih 50 tweet untuk setiap kata kunci yang digunakan, di mana kata kunci yang digunakan itu diambil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Christopher Destrisus dan kawan-kawan pada tahun 2020. Lalu tweet yang digunakan yaitu tweet yang berbahasa Indonesia saja. Lalu pelabelan dataset yang dilakukan yaitu menggunakan pakar psikolog. Lalu data tweet dikelompokkan menjadi tweet cyberbullying dan juga yang non cyberbullying. Untuk melakukan analisis ini, metode yang digunakan yaitu menggunakan support vector machine, lalu tools yang digunakan menggunakan Google Collaboratory dengan bahasa Python dan menggunakan library yang ada di dalamnya. Lalu jenis kernel SPM yang akan diteliti pada penelitian ini ada 4, yaitu kernel linear, polinomial, RBF, dan juga sigmoid.
Untuk pengujiannya menggunakan confusion metric, lalu penelitian ini sampai pada membandingkan tingkat akurasi jenis kernel SPM dari keempat jenis tersebut untuk menentukan kernel yang memiliki akurasi terbaik. Lalu untuk dataset itu ambilnya menggunakan API Twitter, lalu diinputkan sesuai kata kunci yang digunakan sesuai dengan yang telah disebutkan pada batasan masalah tersebut. Lalu diambillah data tweet dalam format CSV. Setelah itu dilakukan preprocessing diantaranya, handle duplicates, mengecek duplikasi data, lalu ada pelabelan data yang dilakukan oleh pakar, lalu ada cleansing, selanjutnya yaitu tokenizing, stopword removal, scaffolding, dan juga stemming. Lalu penelitian yang saya gunakan yaitu dimulai dengan melakukan crawling untuk mengambil data Twitter tersebut, lalu melakukan pre-processing seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, lalu terbentuklah dataset yang siap pakai, lalu dibagi menjadi pembagian datanya untuk data training dan juga data testing, di mana di sini saya menggunakan 3 skenario, yaitu skenario yang pertama itu untuk datanya 80/20, lalu 70/30, dan 60/40. Lalu untuk data trainingnya di training menggunakan metode IDF, baru digunakanlah metode SPM tersebut menggunakan 4 kernel. Lalu untuk pengujiannya menggunakan confusion metric, setelah itu hasil dari masing-masing confusion metric dari keempat kernel tersebut dikomparasi untuk diambil kesimpulan kernel manakah yang memiliki akurasi terbaik. Selanjutnya saya akan mempresentasikan terkait tindak lanjut dari catatan revisi dari SHPT. Di sini catatan revisi yang pertama yaitu dari Prof. Emma dan juga Pak Ferry. Di sini untuk memfokuskan TF-IDF agar mampu meningkatkan akurasi sampai mendapat di atas 80 untuk nilai akurasinya. Karena pada saat SPT saat itu nilai akurasi dari penelitian ini masih di angka sekitar 73%, sehingga untuk melakukan tindak lanjut itu saya akan mencermati TFI yang saya gunakan itu dan juga memperbaiki pelabelan dataset. Perbaikan yang dimaksud di sini yaitu pelabelan data yang dimungkinkan dalam kondisi normal dan juga data-data yang masih ambigu dicek ulang oleh pakar sehingga nanti bisa meningkatkan akurasi. Dari sini dapat didapatkan bahwa nilai akurasi dari TF-IDF itu rata-rata mencapai 85,8%. Lalu hasil pengujian tersebut untuk menggunakan metode SPM dari keempat kernel ini dapat dilihat pada tabel berikut, di mana di sini dari kernel linear, polinomial, RBF, dan sigmoid rata-rata mendapatkan nilai akurasi sudah di atas 80. Dan di sini nilai yang paling tinggi yaitu yang saya buat, yaitu pada kernel polinomial. Di mana di polinomial ini memiliki nilai akurasi rata-rata sekitar 86%, untuk recall-nya di 84%, dengan nilai presisi 86, sekitar 86%, dan juga F1 score rata-ratanya di angka 85%. Lalu catatan revisi yang kedua yaitu dari Prof. Emma dan juga Pak Ferry, yaitu untuk membuat visualisasi atau grafik agar dapat dianalisa polanya jika menggunakan dan juga menggunakan bermacam fungsi aktivasi dan juga menuliskan fungsi aktivasi tersebut. Di sini saya melakukan tindak lanjut yaitu pada halaman 55 sampai dengan halaman 65. Untuk tampilan visualisasinya seperti berikut. Ini merupakan tampilan visualisasi dari keempat kernel yang saya gunakan untuk skenario pertama. Di sini ada visualisasi untuk kernel linear, polinomial, RBF, dan juga sigmoid. Lalu ini untuk visualisasi dari skenario kedua, yaitu pada data setnya 70/30. Lalu untuk visualisasi skenario 3 seperti pada gambar berikut dengan datasetnya 60/40. Lalu untuk catatan revisi yang ketiga yaitu dari
Prof. Emma dan juga dari Pak Dani, yaitu penentuan nilai parameter gamma perlu dijelaskan dengan detail terkait nilai yang ditentukan berdasarkan dari prosesnya, tidak hanya dicantumkan dengan kalimat, sebaiknya juga ditampilkan dalam tabel, kemudian nilai yang dipilih bisa di bold. Karena pada sebelumnya itu untuk penyajian hasil dari setiap parameter itu masih saya sajikan dalam bentuk paragraf saja. Sehingga tindak lanjutnya ini saya tambahkan untuk tabel pada setiap parameter yang digunakan. Di mana di sini dapat dilihat pada halaman 49 sampai halaman 52. Lalu catatan revisi yang selanjutnya yaitu dari Prof. Emma dan juga Pak Dani. Untuk menuliskan coding program itu dalam bentuk pseudocode, cukup salah satu saja atau sebaiknya menggunakan pseudocode. Di sini saya menuliskan pseudocode pada tahap penggunaan masing-masing kernel. Di sini contoh pseudocode yang ada itu pada halaman 54 sampai dengan halaman 63. Lalu untuk catatan revisi yang selanjutnya yaitu dari Prof. Emma dan juga dari Pak Dani, yaitu untuk dalam konsisten menuliskan kata variabel dalam penjelasan terkait coding, misalnya pada variabel ACC score. Jadi pada saat saya SHPT untuk naskah tesisnya itu untuk urusan ACC score langsung saya tulis ACC score tanpa ada imbuhan di awalnya yaitu variabel ACC score. Untuk tindak lanjutnya untuk penulisan semisal variabel ACC score itu sudah saya perbaiki, saya samakan untuk formatnya yaitu menggunakan didahului kata variabel terlebih dahulu baru nama variabelnya seperti pada contoh kutipan di bawah ini. Ya, lalu yang selanjutnya yaitu catatan revisi dari Prof. Emma dan juga dari Pak Dani, yaitu untuk membuat grafik penentuan nilai gamma itu dibuat di kurva agar bisa diketahui titik mana yang dipilih. Karena pada SHPT sebelumnya gambar ini tidak ada notnya dan penjelasan pemilihan notnya di mana itu hanya pada paragrafnya saja. Sehingga tindak lanjut dari saran revisi ini saya berikan not pada setiap gambar parameter yang digunakan. Hal ini terkait revisi ini bisa dilihat pada halaman 44 sampai dengan halaman 51. Lalu catatan revisi selanjutnya yaitu dari Prof. Emma, yaitu untuk mencermati kembali kesesuaian antara alur penelitian dalam bentuk gambar dengan urutan pembahasan proses penelitian dalam laporan. Untuk tindak lanjut yang saya lakukan itu pada halaman 33 sampai 37, yaitu untuk menyesuaikan urutan penulisan alur penelitian di bab 3 dengan urutan pembahasan yang ada di bab 4. Lalu untuk kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama yaitu SPM itu dapat melakukan klasifikasi cyberbullying berbahasa Indonesia dengan kernel-kernelnya. Cara yang dapat dilakukan peneliti yaitu dengan mengumpulkan dataset dari Twitter, lalu melakukan pre-processing, ekstraksi fitur dengan TF-IDF, lalu mengimplementasikan setiap kernel yang dipilih dengan memperhatikan parameter-parameternya. Lalu yang kedua yaitu hasil akurasi yang didapatkan kernel linear pada skenario 1 memperoleh akurasi 73,24%, skenario 2 memperoleh akurasi 74,77%, dan pada skenario 3 memperoleh akurasi 76,48%. Untuk hasil akurasi yang didapatkan kernel polinomial pada skenario 1 memperoleh akurasi 86,49%, skenario 2 memperoleh akurasi 86,13%, dan skenario 3 memperoleh akurasi 82,70%. Untuk hasil akurasi yang didapatkan kernel RB skenario 1 memperoleh akurasi 95%, skenario 2 memperoleh akurasi 85,23%, dan skenario 3 memperoleh akurasi 83,51%. Hasil akurasi yang didapat kernel polinomial pada skenario 1 memperoleh akurasi 86,49%, lalu skenario 2 memperoleh akurasi 86,13%, dan skenario 3 memperoleh akurasi 82,70%.
Lalu selanjutnya hasil akurasi yang didapatkan kernel sigmoid pada skenario 1 memperoleh akurasi 84,59%, skenario 2 memperoleh akurasi 84,50%, dan skenario 3 memperoleh akurasi 80,67%. Lalu untuk kesimpulan poin 3 yaitu dari 4 kernel yang digunakan dapat diketahui bahwa kernel yang memiliki akurasi terbaik adalah polinomial. Kernel ini memiliki akurasi tertinggi pada 3 skenario dibandingkan dengan kernel-kernel lainnya yang digunakan. Lalu dari penelitian yang telah saya lakukan, yaitu yang pertama, pada penelitian ini, peneliti hanya menggunakan parameter wajib untuk setiap kernel yang diuji dengan penelitian mencoba beberapa parameter dengan range yang beragam, sehingga mendapatkan parameter yang optimal dan diharapkan dapat menaikkan performa akurasi. Dataset yang digunakan perlu ditambah untuk meningkatkan validitas pemodelan dan juga berarti selanjutnya dapat menambahkan kata kunci selain tulis penelitian ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembali ke Prof. Eni. Ya, terima kasih Bu Salsabila. Koneksi yang di tempatnya Mbak Salsabila kurang lancar kah? Jadi banyak putus-putus? Tadi di saya itu apa koneksinya terputus gitu. Malah putus ya. Ya, mungkin boleh nggak buka kamera ya? Oke. Ya, jadi Bu Mbak Salsabila diizinkan untuk tidak membuka kamera jika itu memperlancar koneksi ya, karena terkadang sering putus-putus. Tadi barusan terlempar ya, oke. Iya, Prof. Nggak apa-apa, nggih. Oke. Kita lanjutkan ke sesi kedua, sesi tanya jawab dan saran-saran akan dimulai dari Pak Dr. Alfa. Monggo Bapak. Terima kasih Prof. Emma. Mbak Salsabila ya, ini topiknya spesifik ya, perbandingan kernel SVM ya. Oke. Kenapa Iya, Pak, benar. mengangkat topik perbandingan kernel SVM ini, Mbak? Bukankah itu Karena kalau secara saya lihat dari konten, ya, oke, silakan. gimana Pak? Iya, silakan dijawab. Kalau saya iya cek, saya memilih topik ini dikarenakan ketika saya melakukan studi literatur gitu, untuk penelitian menggunakan metode SPM itu si peneliti sebelumnya menggunakan jenis kernelnya itu bervariasi gitu Pak. Jadi ada peneliti pertama itu menggunakan kernel polinomial, lalu penelitian selanjutnya menggunakan kernel RBF, dan bahkan ada juga yang meneliti itu tidak disebutkan menggunakan kernel apa. Jadi uh, seperti terkesan peneliti itu menggunakan kernelnya random. Lalu setelah itu saya melakukan uji coba terkait penggunaan kernel-kernel tersebut. Nah, ternyata setiap kernel itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan juga dari situ sebenarnya apa sih yang berpengaruh terhadap pendapatan performanya, mulai dari akurasi, presisi, recall, ataupun advance score itu dari masing-masing kernel. Nah, dari situ saya tertarik untuk menggali lebih lanjut terkait parameter-parameter yang ada di dalam kernel itu, dan kernel apa sih yang sebenarnya lebih cocok untuk digunakan. Seperti itu, Pak. Oke, kalau kernel sendiri itu apa maksudnya di dalam SVM? Kernel sendiri itu digunakan yaitu untuk data-data yang memang klasifikasinya yang digunakan adalah data-data yang linear. Jadi kernel itu uh, memegang peran sebagai kontrol terhadap sistem atau
metode yang digunakan seperti itu, Pak. Oke lah. Ya, nggak masalah. Nah, dalam latar belakang di sini, Anda kan menceritakan itu ya, dituliskan bahwa sampai ada statement eh, terdapat berbagai jenis kernel SVM gitu ya, ada yang linear, polinom, dan seterusnya. Akan tetapi belum ada kepastian tentang kernel mana yang paling baik dan kernel mana yang paling buruk digunakan untuk kasus tertentu. Nah, mungkin membahasakannya jangan seperti itu ya, nanti kesannya tidak ada penelitian ini. Sebenarnya kan cross study tentang SVM juga banyak yang membandingkan antar kernel itu sendiri, misalnya disesuaikan dengan domain penelitiannya gitu ya. Misalkan klasifikasinya dalam hal apa, dalam hal ini cyberbullying. Nah, berarti ini latar belakangnya spesifik aja bahwasanya perbandingan kernel SVM itu belum ada loh yang digunakan untuk mengklasifikasikan data cyberbullying. Nah, itu saya kira lebih spesifik ya. Baik, Pak. Oke, nah soalnya kalau dibilang nggak ada perbandingan ya banyak sih sebenarnya tergantung itu data apa. Oke, kemudian yang dibandingkan kernelnya 3 ya ini ya saya lihat ya. 4, Pak. 4, oh, 4-4-nya. Oke, ini di teorinya ditambahin Mbak, kan kernel kan punya ciri khas ya, lebih enak tuh kalau ada gambarnya, Gambar gambar, gambar untuk setiap kernelnya begitu ya, Pak? iya, ini kan cuman formulanya, itu pun formulanya penulisannya juga salah, ini menurut saya untuk dipakai simbol matematik aja, ini kan pakai huruf biasa ya, jadi Baik. di teori itu di paling tidak sudah memberikan gambaran, ini loh kernel linear itu, ini loh polinom, gitu. Kasih contoh siapa yang sudah menggunakan ini untuk apa gitu, itu bisa dimasukkan ke dalam teorinya. Nah, kemudian sebenarnya pengujian em, terkait kernel ini di teori kan langsung pakai convolution metric. Tidak harus pakai convolution metric ya, Mbak. Nanti silakan dirujuk apa namanya? Dirujuk paper-paper yang modelnya perbandingan gini. Karena kalau sudah masuk convolution metric kan berarti kan ini sudah sampai ke hasil klasifikasinya ya. Tapi sebenarnya ada beberapa parameter lain yang bisa digunakan gitu untuk menambahkan teorinya aja, nggak usah hasilnya karena kalau hasil harus dieksperimenkan lagi. Nah, ini hasil di ini dan nanti Anda bisa cerita bahwa salah satu yang bisa digunakan untuk mengukur performa klasifikasi secara umum itu ya pakai confusion metric itu sendiri. Nah, kemudian di alur penelitian ini saya kira perlu diperbaiki ya penggunaan di gambar 32. Coba Anda lihat tadi. Di gambar 3.2 ya, Pak? Mm-mm. Itu kan Iya, eh, percabangan data splitting. Saya paham sih maksudnya data splitting itu training 80%, yang 20%-nya testing gitu ya. Cuman iya, kalau Pak. menggambarnya seperti ini kan dua proses tidak menjadi satu. Jadi nanti kesannya di sebelah kiri itu Anda memproses training dulu, di sebelah kanan memproses testing dengan fase yang beda-beda gitu loh. Kalau gambarnya gini loh. Jadi menggambarnya saran saya jangan seperti ini di alurnya. Kemudian ya saya ngerti maksudnya ini membagi ini ya untuk skenario kan. Penggunaan simbolnya saya kira juga apa yang membedakan simbol kotak ada garis duanya itu. Untuk simbol yang kotak garis dua itu saya artikan untuk yang pembagian atau penjabaran dari si simbol yang kotak biasa itu, Pak, yang persegi, persegi panjang. Modelnya. Anak cabangnya gitu. Cabang, oke. Mungkin tidak harus pakai flowchart seperti ini, bisa pakai fase-fase. Jadi apa? Ya intinya kan di tahapan apa pemrosesannya ada, di tahapan analisnya ada gitu.
Karena kalau Anda mengamati ini kan pekerjaan yang berturut dan runtut gitu. Jadi Iya, gambarnya jangan seperti itu. Nah, berarti ini Anda menggunakan data set pribadi iya Pak. yang dikumpulkan sendiri ya. Iya. Hmm, Keywordnya apa ini? Keywordnya itu saya ambil dari penelitian sebelumnya Pak. Jadi sebelumnya itu sudah ada penelitian yang menggunakan keyword-keyword tertentu, tapi pada penelitian sebelumnya itu masih ada keyword yang berbahasa asing atau berbahasa daerah. Tapi pada penelitian ini saya hanya mengambil dari daftar keyword itu yang keywordnya itu berbahasa Indonesia saja. Ada kriteria enggak atau kategorinya? Pasti ada lah ya yang termasuk ke dalam ini. Saya share screen sebentar Pak. Jadi untuk daftar keywordnya itu di sini Pak. Jadi Nah, kan ini dilampirkan ini aja. Ini masih masih ya, tapi ini kan masih yang secara general yang ada di penelitian sebelumnya. Sedangkan yang saya gunakan ini ada beberapa kata yang memang kalau dalam konteksnya itu berbahasa Inggris, berbahasa daerah itu saya nggak saya pakai gitu. Jadi yang saya pakai yang hanya berbahasa Indonesia saja. oke. Coba tampilin apa? Ya Pak, sebentar. Eh, oke. Ini yang bahasa Indonesianya ini ya setelah dikumpulin ya. Ini dipakai Ini semua. yang dipakai yang bahasa Indonesia saja Pak. Lah Kebetulan ya saya ini kan bahasa Indonesia semua kan? kan di sini ada kata-kata yang masih ada bahasa Inggrisnya Pak, seperti di sini bisa dilihat Oh, di oke oke. Ya ya ya. saya baru lihat itu. Mm-mm. Nah, ya sudah itu diceritain aja di naskah. Dibuat Atau sudah tabel gitu ya Pak. enggak apa-apa dibuat contoh aja. Kalau misalkan masih memungkinkan ditulis ya ditampil aja kata Ya, kuncinya seperti apa. Untuk apa namanya ya? Untuk fokus dari tweetnya sendiri nggak dipermasalahkan ya. Misalkan ini sedang membahas politik, kesehatan, itu nggak masalah. tidak ada fokus spesifik untuk penentuan topik dari tweet itu sendiri Pak. Hanya hanya mengacu pada keyword yang saya gunakan saja. Oke, baik. Kemudian dari situ Anda dapat berapa data ini? Dapat 1850. 50. Nah, terus dikelompok-kelompokkan lagi nggak berdasarkan Eh, kategorinya? iya, jadi 1850 itu saya bagi menjadi dua, yaitu Mm-mm. kategorinya cyberbullying, sama yang kategori satunya lagi itu yang non cyberbullying. Jadi yang tidak terindikasi itu sebagai kalimat yang mengandung bully. Loh, kok kenapa ke situ? Bayangan saya, Anda mengklasifikasikan cyberbullying itu ada berapa jenis gitu. Belum masuk sampai ke jenis-jenisnya. Jadi hanya ada dua kelas saja, Pak. Jadi kelas pertama itu yang kedeteksi bully, sama yang kelas kedua itu yang tidak tidak terdeteksi adanya kalimat bullying. Iya, ngerti penjelasan. Enggak, maksud saya, kenapa malah seperti itu gitu. Kenapa yang iya dan tidak gitu. Ini kan spesifik padahal sudah cerita cyberbully kan? Eh, Iya, Pak. Karena kalau saya lihat juga dari penelitian sebelumnya itu memang mayoritas penelitian tentang cyberbullying itu belum sampai ke jenis-jenis bullying itu sendiri. Oke. Berarti ini cyberbullying secara umum ya, lebih ke makian kalau saya lihat ini ya. Iya, karena Hmm. keyword yang digunakan udah jelas keywordnya itu bisa dibilang katanya kata kasar gitu. Iya, cuma cyberbullying kan ada beberapa jenis tuh. Sebelumnya saya lihat ada mahasiswa yang meneliti seperti ini juga, tapi dia mengklasifikasikan gitu. Jadi di dalamnya sudah pasti cyberbullying, tapi diklasifikasi. Kalau ini secara umum, kemudian ya dan tidak gitu ya. Iya, Pak, benar. Oke. Nah, lalu dari data 1800 tadi berapa rasionya yang ya dan tidaknya? 50 banding 50, Pak. Memang disetting seperti itu.
Iya, Oh, oke. Berarti memang datanya Anda buat sebarannya sama ya, iya Pak, sebenarnya sama. samplingnya. Oke. Nah, kemudian masuk ke klasifikasinya. Nah, ini gimana ceritanya pemanfaatan kernelnya tadi untuk mengklasifikasi data yang Anda punya? Eh, dari pemanfaatan kernel itu sendiri kan, saya kan biasanya kalau di peneliti sebelumnya itu, setahu saya ketika menggunakan kernel itu di source code-nya itu kan biasanya ada fungsi, dan di fungsi tersebut tidak digunakan parameter-parameter penyerta seperti halnya parameter C terus gamma, degree dan lain-lain. Jadi hanya menggunakan SVM, misalnya penyebutan namanya SVM sama dengan linear gitu. Terus eh, untuk parameternya itu auto gitu. Jadi tidak dituliskan parameter-parameternya. Ya, sebenarnya bisa aja. Oke, ya mungkin kurang inilah alasannya. Oke, jadi skenarionya itu berdasarkan kernel yang 4 tadi atau berdasarkan pembagian dataset atau bagaimana? Kalau skenario secara general itu ten- tentang pembagian itu, tapi sebenarnya dalam proses klasifikasi SVM sendiri juga ada beberapa skenario yang sebelumnya dilakukan sebelum melakukan klasifikasi, seperti yang bisa dilihat pada halaman yang penentuan nilai gamma, terus penentuan nilai C pada setiap masing-masing kernel, itu kan juga termasuk dalam implementasinya, skenario dari implementasi itu, Pak. Yang ada grafiknya tadi. Yang Hmm, ini, Pak. Kalau di Ini PowerPoint, gimana kok bisa kemarin ada feedback minta grafik itu? kan bisa menggunakan gambar sendiri dari masing-masing kernel, dari kernel RBF, sigmoid, dan juga polinomial itu sebenarnya membutuhkan nilai yang berbeda-beda kebutuhannya. Belum ada acuan pasti terhadap nilai atau konstanta dari setiap parameter itu, sehingga perlu diteliti terlebih dahulu dari masing-masing nilai. Misalnya dari angka 1 sampai 10 itu eh, di angka berapa eh, yang mencapai akurasi yang tertinggi. Lalu dari yang terbaik itu yang digunakan untuk digunakan pada sertifikasi. Oh, oke, berarti ya ya setelah melalui itu baru apa kernelnya itu dipakai ke SVM-nya ya. Berarti Ya, jadi Anda penentuan lakukan, parameter terlebih dahulu. mm, berarti masing-masing kernel nanti eh, 4 pen- penen- dikalikan tiga skenario gitu, ada 12 ya nanti ya. iya, Nah, iya, ada 12 seperti yang ada di tabel ini, Pak. Yang ini. nah, itu kan ada kritik sebelumnya tuh hasilnya tidak mencapai 80. Apa yang menyebabkan di sini mencapai 80? Apa sebelumnya tidak pakai polinom atau gimana? Untuk kritik sebelumnya yang belum mencapai 80 itu karena ada kesalahan, bukan kesalahan tapi terkait datasetnya, Pak. Jadi ada dataset-dataset yang memang masih ambigu dan kesalahan pelabelan, lalu ada data-data yang memang kurang kurang lengkap dalam kalimatnya, sehingga digantilah dataset yang jauh lebih bagus dalam pelabelannya. Ada beberapa data kalimat tweetnya itu yang diganti gitu, Pak. Jadi bisa meningkatkan nilai akurasi ini dan juga rekayasa dari setiap parameternya itu. Oke, nah malah seperti itu sebenarnya nggak apa-apa diceritain proses perbaikan pada datasetnya ya. Iya. Tapi di bagian mana nih mau ditulis nih? Hmm, Hmm, Mungkin cerita pas data ya. Di bab 4 kan ada cerita tentang data itu. iya. Yang pengambilan dataset ya, Pak. Mm-mm.
Jadi itu malah enggak apa-apa disampaikan aja bahwasannya pengambilan dataset itu dilakukan eh, 2 kali, 3 kali, atau secara periodik atau berulang gitu karena ada kesalahan ini. Kalau perlu dikasih deskripsi yang membuat datasetnya tidak layak untuk yang membuat datanya tidak layak itu instansinya itu ada kata kunci apa atau ada masalah apa dijelaskan sehingga datasetnya perlu diambil ulang gitu. Karena kan penelitian kan justru di situ ada apa nilai pengetahuannya kan. Ya, Pak. Oke. Kemudian decision boundary ini gambarnya gimana ya? Menjelaskannya ini menurut saya Anda perlu menjelaskan gambar-gambar yang dibuat ini di bawahnya di bawahnya. Nah, itu kan di naskah Anda nggak terlalu Ya, belum me- belum terlalu spesifik dan lengkap gitu ya, ini Pak. kalau sekilas saya lihat penelitiannya ini agak agak malas untuk menulis gitu. Sebenarnya banyak yang bisa diceritain, Mbak, kalau jujur ya saya melihat gambar Anda, tabel Anda gitu, tapi tidak diberikan deskripsi yang cukup. Salah satunya pada bagian gambar-gambar ini gitu loh. Nah, ini apa yang mau diceritakan di sini? Eh, Kalau dari gambar ini mungkin saya akan menceritakan tentang eh, margin dari data dari hasil klasifikasinya. Jadi eh, pembagian atau hasil dari klasifikasi data cyberbullying sama yang non itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan tentang Oh, garis pemisahnya yang di sini, Pak. Nanti oh, dijelasin oke. setelah gambar. Ya, oke. Ceritain aja lah di naskah. Baik. Hmm. Nah, itu kan secara umum. Nah, terus menjelaskan ininya bagaimana? Menjelaskan apa namanya ya? Titik-titik yang ada di tengahnya itu seperti apa? Kaitannya Eh, dengan angkanya, kaitannya dengan fiturnya. Nah, seperti itu kan Anda perlu cerita. iya, baik, Pak. Eh, untuk kedepannya akan saya tuliskan juga. Mungkin Mm-mm. di sini juga ada fungsi aktivasinya, sehingga nanti bisa dijelaskan juga yang secara matematis itu seperti apa, hingga mendapatkan visualisasi gambar seperti pada yang ditampilkan saat ini. Seperti itu ya, Pak. Ya, lebih tepat lagi. Oke, kemudian terakhir lah mungkin bagi saya ya. Berarti kan Anda sudah ketemu nih kernelnya kan, yang RBF kalau nggak salah ya tadi ya. Polinomial, Pak. Nggak yang apa dianalisis tadi, yang mana yang Yang terbaik? ini, Pak. Polinom. Iya. Oh, bentar. Berarti yang tabel uji coba pengaruh parameter ini untuk apa ini? Ini kan karena RBF. Oh, yang Di bawah bab ya, yang 4 ini ya, paling Pak. bawah. Hmm. Tertampil nggak, Pak? Tertampil. Iya. Jadi saya hanya ingin menjelaskan aja di sini terkait parameter itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan kernel. Jadi kalau misalnya ini penggunaan kernel RBF dengan dataset sama yaitu 1850, itu jika saat coding itu tidak didefinisikan atau didefinisikan dengan kata auto, itu akurasinya akan rendah. Sedangkan jika parameternya itu disebutkan dan ditulis konstantanya berapa, itu akurasinya bisa meningkat. Dan ini sebenarnya sudah saya teliti juga. Jadi setelah melakukan penelitian yang menggunakan parameter gamma, terus degree dan lain-lain, itu saya juga penasaran kenapa apa iya harus didefinisikan secara rinci gitu. Jadi saya berpikir untuk menggunakan parameter itu yang didefinisikan auto. Karena kalau dari search yang sebelumnya itu peneliti-peneliti sebelumnya itu kan ada juga, dan juga dari misalnya dari GitHub dan lain-lain itu ada peneliti yang menggunakan SPM itu definisikannya hanya auto saja, Pak. Ternyata itu berpengaruh gitu. Dan kebetulan pada dataset yang saya gunakan itu eh, memang tidak bisa dilihat di sini akurasinya sangat berbedanya itu jauh.
Itu aja sih Pak. Jadi, tapi yang saya tuliskan di sini baru yang RBF saja, tidak semuanya, karena saya berasumsi kemarin itu cukup untuk sampelnya saja. Oke. Ya, penjelasannya oke. Cuman jangan digabung di poin 5, Nek. Karena saya bikin poin 6 aja di apa pembahasannya di bawah penetapan kernel SVM terbaik. Karena ini kan masalah penggunaan parameternya sebenarnya gitu ya. Baik Pak. Dipisah aja. Cuman ya perlu ya mungkin nambahkan beberapa kalimat lagi biar dia menjadi subbab tersendiri. Baik Pak. Oke. Ya saya kira itu Prof. Emma masukan dari saya. Oke, terima Terima kasih kasih Pak. Pak Dr. Alfa. Oke, ada 6 catatan, jadi latar belakang perlu lebih dispesifikkan. Kemudian tambahkan teori yang menyajikan gambar dari setiap kernelnya. Kemudian untuk penulisan formulasi rumus dari setiap kernelnya perlu untuk menggunakan simbol-simbol matematis. Kemudian alur penelitian perlu dibenahi supaya fase-fasenya itu lebih bisa tersampaikan secara informatif dan terhindar dari kemungkinan multitafsir. Kemudian penting untuk bisa menceritakan terkait penanganan dataset sehingga bisa meningkatkan hasil pengujian. Kemudian setiap penyajian visualisasi hasil pengujian itu perlu dijelaskan ya, eh, baik berupa gambar, baik berupa grafik, tabel, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya kita akan minta arahan-arahan dari Pak Dr. Hanafi. Monggo Bapak. Terima kasih Prof. Emma dan Prof. Alfa. Mbak Salsabila Wijayanti. Halo, suara saya bisa didengar? Iya Pak, bisa. Oke. Ini dosen atau apa? Mbak Salsabila? Bukan Pak. Oh, bukan. Oke. Biasanya kalau S2 itu mau jadi dosen gitu ya. Guru, bukan? Saya bekerja sebagai sistem analis Pak. Oke, ya, cocok ini. Cocok dengan masternya. Oke Mbak, ini saya sebenarnya sudah eh, disampaikan pertanyaan sudah dihabisin sama Pak Alfa ini tadi. Yang membahaskan saja. Nambahkan itu ya sedikit ya, nambah nggak banyak. Cuma ini ya, melihat penelitian ini mungkin saya agak bias ya. Ini apakah isunya itu dioptimalisasi, optimasi SVM-nya atau ada isu di cyberbullying ya? Nah, ini saya menangkapnya itu sebagai orang yang tidak ikut di riset ini ada dua pertanyaan itu. Jadi fokusnya di optimasi SVM-nya atau penyelesaian masalah di cyberbullying-nya. Nah, mohon penjelasannya ini, Mbak. Baik, untuk penelitian ini sebenarnya fokusnya lebih ke optimasi SVM-nya, Pak. Jadi untuk cyberbullying itu hanya studi kasus untuk penerapan dari SVM yang saya teliti. Ya, mungkin di lain waktu bisa dikembangkan, misalkan nanti untuk isu image ya, isu dan lain-lain ya. Kalau memang fokusnya ke sana ya, karena jadi cyberbullying ini hanya menjadi salah satu untuk sampling ya, Mbak ya. Iya, benar, Pak. Oke, ya, jadi itu perlu ditekankan. Artinya tidak hanya di sentimen analisis ya, mungkin di kasus-kasus klasifikasi yang lain gitu. Itu ya, oke. Ini cyberbullying ini yang dikategorikan cyberbullying ini seperti apa sih, Mbak? Kalau yang sentimen analisis kan yang ada positif, negatif, netral itu gampang dideteksi ya. Kalau di cyberbullying ini seperti apa sih kriterianya dan membuat kriterianya seperti apa? Baik, kalau untuk kriteria di mana data itu dikategorikan sebagai cyberbullying atau tidak, itu kalau untuk kalimat cyberbullying sendiri itu kalimat yang di dalamnya itu terkait ada pasti ada keyword
yang saya pilih tadi, tapi yang memang dinilai memicu atau menyinggung dari uh, yang dikatakan gitu. Jadi kalau misalnya di cyberbullying itu kalimatnya itu misalnya menjelek-jelekan seseorang gitu nanti akan terdeteksi sebagai cyberbullying sama-sama dengan kata jelek. Tapi kalau misalnya jeleknya itu ada kalimat yang ada keywordnya jelek, tapi jeleknya itu seperti kata mengeluh gitu, itu tidak termasuk cyberbullying kalau dalam dataset yang saya gunakan ini. Jadi kalau misalnya mengeluh, aduh nilai saya, nilai matematika saya jelek gitu kan, di dalam pelabelan itu di sini tidak terkategorikan cyberbullying karena itu kan tidak menyinggung perasaan gitu, perasaan yang lainnya gitu, atau si target korban. Sedangkan eh, kalau mengatakan misalnya kayak misalnya seperti mengatakan jelek kepada seseorang terhadap fisiknya itu termasuk cyberbullying. Jadi letak pelabelannya itu melibatkan emosi ketika kepada orang yang membaca atau kalimat yang ditargetkan untuk korban gitu, Pak. Oke. Ini definisi Mbak Salsabila atau hasil konsultasi? Karena tadi kan sampai masuk ke sampai hal-hal psikologis segala ya. Iya, Pak. Ini definisi Mbak Salsabila atau memang ada apa ya? Ada sumber lain? Kalau untuk terkait pelabelan itu sendiri, setelah data set yang sebenarnya sebelum saya melakukan crawling itu saya sempat berdiskusi terkait keyword-keyword yang ini cocok nggak keyword ini gitu. Setelah itu baru untuk pelabelannya dilakukan oleh si pakar. Tapi juga saya meminta terkait apa bedanya pelabelan yang dikategorikan sebagai cyberbullying dan juga pelabelan yang dikategorikan sebagai non. Jadi dari yang informasi yang saya tangkap itu eh, penentuannya itu tergantung pada eh, situasi atau emosi si pembaca yang ditargetkan. Jadi kan kadang orang itu di nge-tweet itu kan ditujukan untuk seseorang dan seseorangnya itu biasanya udah ditargetkan untuk memang ada niatan untuk ngebully. Tapi ada juga yang memang nge-tweet dengan kata-kata yang memang tidak pantas, tapi kata-katanya itu mengeluhkan sesuatu terhadap dirinya sendiri atau terhadap barang dan lain-lain dan itu memang melibatkan unsur-unsur emosi sehingga memang pakar yang dipilih memang si pakarnya di bidang psikologi gitu Pak. Jadi berbeda ya Mbak dengan sentimen ya. Kalau sentimen kan kalau setahu saya kan ada positif, negatif, netral yang biasa dipakai gitu. Sebenarnya eh, hampir mirip, hampir sama saja sih Pak. Jadi kalau di kasus saya kan memang karena pelabelannya di kata cyber sama non. Kalau misalnya nanti saya kategorikannya itu sebagai positif atau negatif, memang kalimat yang saya gunakan itu mayoritas kalimat yang mengandung unsur negatif, Pak. Oke. Mbak, ini memang kelasnya hanya ada 2 ya? Iya, Pak. Kelasnya hanya ada 2 saja. Berapa jumlah data yang normal dan masuk kategori bullying? Untuk jumlah data, totalnya itu ada 1.850 data. Untuk Hmm. pembagian datanya itu 50/50. Jadi jumlah data cyberbullying itu nanti sama dengan yang dikategorikan sebagai non. Itu kebetulan nyarinya dapat atau memang Mbak, dibuat balance gitu? Dibuat balance. Jadi sebenarnya kalau saat Ya. proses crawling pasti imbalance. Jadi ada yang dapatnya itu awalnya kan nggak seimbang. Jadi memang kalau datanya yang kurang itu saya cari lagi hingga mendapatkan dataset yang kategorinya bisa balance. Oke, oke. Udah. Di situ yang ini Mbak, pengujiannya pakai banyak ini ya. Confusion metric, uji akurasi. Ya, betul. Iya, menggunakan confusion metric.
confusion metric ya. Kenapa nggak cukup satu saja nih, Mbak? Apa Eh, banyak sekali. Confusion metric itu untuk yang seperti apa, akurasi yang seperti apa, gitu. Sebenarnya kan untuk goal dari penelitian ini ada mengetahui dari akurasinya saja, tapi Hmm. saya menurut saya itu perlu juga diketahui, bukan hanya tentang nilai akurasinya saja, tapi juga terhadap pengukuran-pengukuran yang lainnya seperti nilai presisi, recall, dan juga advanced score itu sebagai penguji pendukungnya saja, Pak. Ada bedanya nggak sih, Mbak? Ini namanya ujian ya, Prof. Emma ya. Namanya ujian. Gini-gini harus tahu secara prinsip, Mbak Salsabila. Ya, Kenapa metrik sih? Kenapa akurasi? Artinya gini loh, Mbak. Andai saja saya itu ngukur tinggi, ya sudah pakai meteran berapa tingginya. Kenapa harus pakai yang lain yang gitu ya? Itu gimana jawaban Mbak ini? Barangkali opini kita eh, buang waktu, ngapain harus pakai eh, akurasi, F1, recall, dan sebagainya. Kenapa? baik. Kalau kenapa saya untuk penentuannya ini lebih ke nilai akurasi, karena kalau untuk nilai akurasi itu biasanya yang diukur adalah nilai kedekatan dari hasil pengukuran Hmm. dengan nilai yang sesungguhnya. Jadi ketepatannya Pak yang diukur. Sedangkan jika eh, presisi itu kan eh, yang dinilai berbeda dengan nilai akurasi itu sendiri. Jadi kalau di presisi itu kan eh, yang digunakan bukan lagi tentang apa ya, tentang bisa dibilang tentang kuantitasnya gitu Pak. Oke, ya udah nanti diotak-atik lagi ya. Ini memang secara prinsip harus paham ya. Ini semuanya punya kaidah masing-masing ya. Conversion metric itu untuk pemahaman seberapa mesin saya itu mendeteksi benar itu berapa dan seberapa besar mendeteksi salah. Nah ini biasanya untuk data-data yang balance, tapi nggak cocok kalau data yang tidak balance, gitu ya. Ya, Iya, Pak. itu nanti bisa dikaji. Tapi ini sudah cukup sih menurut saya. Terus yang selanjutnya ini Mbak, kesimpulan. Ya namanya tambahan ya sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Oke, kesimpulannya seperti apa nih? Oke. Nah, membuat kesimpulan itu oke, nggak apa-apa. Dimunculkan nilai-nilai daripada hasil eksperimen kita. Tapi yang tidak boleh kalah penting adalah di dalam kesimpulan tadi menyiratkan satu knowledge, ya, knowledge. Jadi bukan hanya memunculkan tabel-tabel, ya, bukan juga hanya menyimpulkan itu dalam satu konteks black box saja, bahwa dengan skema kernel ini mendapatkan akurasi sekian. Ini namanya black box ya. Tapi di situ harus menarik kesimpulan dari kernel-kernel tadi yang digunakan. Kenapa kernel ini lebih bagus? Nah, itu ya. Jadi inilah fungsi daripada penelitian ilmiah. Jadi harus punya kontribusi terhadap knowledge. Ya, apakah ini belum nih? Kalau ditanya begitu ya, tegasnya masih kurang, bobotnya kurang. Ya, gitu ya Mbak Iya ya. baik Pak. Iya Sudah baik sih, Pak. sudah ada sih. Cuma di sini masih kecenderungannya teman-teman itu menarik kesimpulan ini secara prinsipal, secara fundamental itu kurang ada kontribusi knowledge-nya. Nah, nanti ditambahkan saja atau nggak usah nambah nomor, ditambahkan saja di situ bahwa impact dari akurasi yang rendah ini karena kernel ini mengandung unsur X. Kaidah yang kedua, menggunakan kernel metode ini mempunyai akurasi yang lebih baik karena kernel ini mengandung unsur Z dan sebagainya. Ya, jadi
tegas di situ, bukan hanya ini kernel ini punya performa sekian, kernel ini punya performa sekian, artinya kita belum bisa menggali knowledge di sana, ya. Nah, inilah bobotnya penelitian S2 sudah harus sampai sana. Tidak hanya eksperimen, uji coba hasilnya ini kok lebih cepat ya, tapi kita nggak paham. Ini kenapa lebih cepat? Digali lagi. Oh, karena aspek ini, aspek ini, aspek ini. Nah, itu sih Mbak Salsabila ya. Iya, baik Pak. Nanti saya Oh, tambahkan. ini ditambahkan saja. Nggak usah banyak-banyak, satu kalimat, dua kalimat cukup. Ya, tapi memang benar-benar itu inti daripada knowledge yang didapatkan dari eksperimen ini. Jangan sampai kita eksperimen capek-capek, ya, waktu, pikiran, tapi ternyata knowledge-nya cukup ringan-ringan saja atau umum. Ya, harus ada bobot yang fundamental di sana. Gitu. Terus menurut saya sih cukup menurut saya. Eh, Prof. Emma, Prof. Alfa dari saya karena hanya tambahan ya 3 pertanyaan cukup ya. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Dr. Hanafi ya. Mbak Salsabila perlu menambahkan penjelasan terkait apa tuh tujuan dari setiap pengukuran dan harus terkonfirmasi ya. Apakah tujuannya itu memang akhirnya tercapai. Kemudian yang berikutnya kesimpulannya lebih difokuskan untuk mempertegas temuan-temuan pengetahuan apa saja gitu ya. Sehingga terhindar dari kesan apa sekedar menarasikan angka-angka statistik. Oke. Mbak Salsabila, selanjutnya saya tempatkan di waiting room. Kami tim penguji akan mendiskusikan hasil dari ujian tesis Mbak Salsabila. Jangan kemana-mana ya Mbak, nanti saya panggil kembali. Baik, Prof. Mbak Salsabila sudah join kembali. Kami sudah mendiskusikan dari apa jalannya ujian tesis Mbak Salsabila dan hasilnya akan disampaikan oleh Ketua Tim Penguji. Eh, Monggo Bapak Dr. Alfa. Terima kasih Prof. Emma. Mbak Salsabila, jadi apa ya? Kami tadi sudah berdiskusi, hasil yang disampaikan menurut kami ya cukup baik lah analisanya gitu. Dan bisa itu gitu ya, kita dipaksa apa ya, memfasilitasi masukan dari peer review gitu ya. Dan mungkin Mbak Salsabila selama ini dapat masukan dari berbagai pihak, yaitu untuk kesempurnaan riset yang dilakukan. Nah, terkait dengan tesis ini, ada beberapa hal yang harus diperbaiki ya Mbak. Dari saya cantumkan di dalam catatan, nanti dari Prof. dan Pak Hanafi juga akan mencantumkan. Tetapi itu tidak mengurangi hasil paparannya gitu ya. Untuk ujian tesis sendiri, kami sepakat Mbak Salsabila dinyatakan lulus ujian tesis dengan revisi ya. Selamat ya, Mbak. Selamat ya Mbak Salsabila. Oke, kayaknya Terima kasih, nggak Pak. begitu happy gitu ya. Oke. Sama-sama, Mbak. Terima Ya. kasih, Pak. Terima kasih, Prof. J. Terima kasih banyak Pak Dr. Alfa dan Pak Dr. Hanafi atas arahan-arahan terbaiknya untuk apa meningkatkan kualitas laporan dari hasil penelitiannya Mbak Salsabila. Untuk ujian tesis Mbak Salsabila saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.